Dan Pagar Nusa sendiri sekarang itu fokus di kejuaraan. Kalau Ma'arif itu harusnya wajib ada Pagar Nusanya. Apakah sudah seluruh atau masih setengah? Banyak dari sekolah Ma'arif itu tidak mengenal Pagar Nusa itu asal-usul dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast NU Pati. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Pak Andif Prasetyo sebagai pelatih Pagar Nusa. Sebelumnya Pencak Silat Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan Pagar Nusa itu adalah organisasi yang mewadahi pencak silat di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nah, bertanya-tanya soal Pagar Nusa nih Pak, sekarang ini gimana sih Pak untuk Bapak bisa mencapai sebagai pelatih Pagar Nusa Nahdlatul Ulama? Ya, saya dulu ikut pertama kali Pagar Nusa itu ekstra di sekolahan, Mbak. Kita mengikuti ekstra. Saya dulu masuk MTS itu 2004 saya ikut sama seperti anak-anak umumnya. Nah, ketika itu saya menginjak di Sabuk Kuning, yaitu sudah mengikuti kejuaraan seleksi lomba-lomba, dan ada kenaikan tingkat, terus ada kejuaraan, saya ikut. Itu belum jadi pelatih dulu ya, masih siswa. Oh, masih ibaratnya senior ya Pak? Junior masih. Oh, junior ya. Yeah. Oh, berarti kalau junior itu di Sabuk Kuning ya? Ya, sabuknya itu ada banyak, Mbak. Ada dari banyak. polos sampai yang ke coklat. Ini yang senior, paling senior? Senior itu sabuk hijau, selendang hijau biasanya. Terus Bapak bisa di Pagar Nusa sampai sekarang ini, itu kira-kira yang paling berkesan itu apa Pak? Saya paling berkesan itu ketika ujian kenaikan tingkat, Mbak. Nah, kita itu digodok dengan matang oleh pelatih-pelatih, diuji mental dan fisik. Dan alhamdulillah itu menjadi bekal saya sekarang di masyarakat. Kalau boleh tahu, Bapak perjalanannya sampai sekarang ini menjadi pelatih, itu udah di mana aja sih Pak tempat Bapak melatih? Tempatnya, atau di luar kota atau di dalam kota sendiri? Kalau di lingkup Kabupaten Pati sendiri ya, saya itu banyak, Mbak, sebetulnya banyak. Ada di MTS Abadiyah, MA Abadiyah, MTS Banin, MTS MA Manabiul Falah, ada di MI Gembong, Taris Cangaan Winong, ada MA mana ini Gembong juga itu Mujahidin, MTS Ma'arif, itu satu yayasan. Banyak, Mbak, dan saya itu sebetulnya dari Pati itu hanya dari cabang mengutuskan saya sebagai pembuka, pengawal dan penyebar gitu, Mbak, untuk kemajuan Pagar Nusa Pati. Apakah Bapak pernah melatih di luar kota, Pak? Nah, luar kota itu saya ada di Kudus itu. Di Kudus, kalau boleh tahu itu di sekolahan mana, Pak? Di MTS Tergo, Pak. Dan saya sekarang di Jawa Tengah itu sebagai biro diklat di lembaga wasit jurinya saya malah. Kemarin yang terakhir saya buka ini mengisi UKM mana ini Sarang, Mbak. Itu Mbah Mamun itu. Nah, itu di situ mengisi UKM-nya. Di situ UKM-nya apa? Pencak Silat Pagar Nusa. Di situ harus Pagar Nusa, Pak, karena itu NU gitu. Iya. Kan Bapak kan melatih di sekolahan-sekolahan nih, Pak.
Dan di dalam sekolahan pun biasanya kan terdapat ekstrakurikuler. Iya. Nah, supaya anak-anak atau siswa-siswi biar masuk ke Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu gimana caranya, Pak? Iya. Apa ada persyaratan surat-surat ataupun apa yang harus dipenuhi? Iya, betul lah. Kita pertama rekrutmen anggota baru itu selalu ada setiap bulan. Nah, yang ikut kita data, mengumpulkan biodata yang resmi diketahui oleh orang tua dan sekolah. Itu sebagai acuan kita nanti masuknya di UKT, ujian kenaikan tingkat. Gitu. Nih Pak, kalau misalkan dari orang tua nih Pak, Iya. kurang setuju, tapi dari anaknya sendiri tuh pengen masuk ke Pagar Nusa Pak. Iya. Gimana itu Pak? Ya, pertama minta izin dulu, Pak. Tanpa adanya restu orang tua, tidak barokah. Dan itu tidak mudah, Mbak, untuk meyakinkan kepada orang tua. Contohnya saat dulu juga orang tua saya itu takut. Pasti takut anaknya kenapa-napa. Nah, tapi dengan kegigihan saya, ketulusan saya sama orang tua, alhamdulillah dapat izin, Mbak. Gitu. Ya, di Bapak kan sebagai pelatih Pagar Nusa, pasti kalau boleh tahu nih Pak, di Pagar Nusa itu pengkaderan nggak sih Pak? Ya, ada. Ada pengkaderannya? Ada. Kita setiap tahun itu ada yang namanya pengesahan, Mbak. Pengesahan pelatih itu serentak di seluruh Kabupaten Pati. Setelah ada pengesahan di antar PAC, kita ada wisuda bareng. Nah, wisudanya. Jadi nanti kita ya ketika lulus jadi pelatih kita punya sertifikat pelatih. Gitu. Oh, sertifikat pelatih berarti itu memang harus ikut pengkaderan tersebut ya Pak? Iya. Biar supaya dapat sertifikatnya. Iya. Kalau pelatih nggak punya sertifikat itu kita ragu. Nah, kita ragukan dia gini, Pak. Terkadang ada pelatih itu tidak sampai pelatih, dia melatih. Jadi dia tidak tahu tahapan-tahapan melatih. Jadi kita kalau melatih anak usia SD, usia dini dan dewasa itu beda. Penanganannya beda, porsi latihannya beda, tidak bisa dicampur baur. Gitu. Oh, gitu. Okay. Kalau ini Pak, untuk bisa melihat kalau pelatihnya ini dapat sertifikat sama enggak itu gimana Pak? Cara membedakannya? Kita melalui ujian, Mbak. Ujian. Jadi, kalau boleh tahu itu ujiannya apa Pak? Ujiannya itu ketika mau jadi pelatih itu ada namanya pendadaran, Mbak. Jadi kita dari uji jurus, terus jurusnya itu ada banyak, Mbak. Dari TK sampai perguruan tinggi itu beda-beda. Berarti beda-beda ya Pak ya? Ya harus lulus TK semua. Sampai perguruan tinggi. Menguasai semua. Itu hanya Pagar Nusanya, Mbak, belum IPSI-nya. Jadi kita di perguruan kita harus lulus, terus di IPSI itu Ikatan Pencak Silat, Mbak, umum antar perguruan. Kita juga harus bisa. Gitu. Oh gitu. Berarti harus menguasai semuanya. Ya Pak ya, jurus-jurus itu ya. Nih, kalau ini kan Pagar Nusa ya Pak. Bapak melatih Pagar Nusa. Kalau boleh tahu nih Pak, apa perbedaannya Pagar Nusa sama PSHT terus sama Kerasakti dan lain sebagainya, itu ada banyak ya Pak ya? Pasti di sana kok apa ya perbedaannya ya? Pasti bertanya-tanya kalau siswa atau mahasiswa pasti kan pada nggak bisa membedakan pasti. Itu gimana Pak? Dasarnya pencak silat itu sama, Pak. Sama semuanya, semua aliran pencak silat sama. Tapi pasti ada bedanya juga. Ya. Kalau Pagar Nusa itu lahirnya dari NU, Banem NU. Kalau Tapak Suci itu dari Muhammadiyah. Kalau LDII itu dari LDI itu Persinas Asar. Nah, kalau dari IKS dan PSHT itu umum. Dia bukan Banem tapi organisasi. Tuh. Jadi kalau Ma'arif itu harusnya wajib ada Pagar Nusanya karena kita adalah satu rangkaian dari NU gitu. Oh, kalau Ma'arif itu berarti satu rangkaian dari NU. Iya. Oh, kalau sekarang nih Pak,
Ma'arif kan satu Banem sama NU ya. Nah, terus kalau untuk sekarang nih Pak, yang sudah dijalankan di Kabupaten Pati itu di mana aja Pak? Apakah sudah seluruh atau masih setengah? Belum, ini baru 50% ya Pak, 50%, dan alhamdulillah setelah ada Porseni NU, ada Porsema NU, itu semakin berkembang Pagar Nusanya. Dan Pagar Nusa sendiri sekarang itu fokus di kejuaraan. Oh gitu. Dan kembali lagi bertanya soal tadi Pak, yang 50%. Itu kenapa Pak? Kok baru 50%? Enggak secara seluruh gitu. Apakah ada sebuah yang belum tercapai kah atau apa gitu Pak? Sebetulnya semuanya itu sudah disiapkan Mbak dari Pagar Nusa, dari pelatih, atlet itu sudah siap. Tapi banyak dari sekolah Ma'arif itu tidak mengenal Pagar Nusa itu asal usulnya dari mana. Mungkin semua yang belum tahu itu silat itu pada wae Pak, sama aja. Ini yang perlu diketahui oleh kita sendiri dari Ma'arif, itu harusnya tahu pencak silat NU itu apa, ya itu Pagar Nusa. Ya, gitu. terus strategi Bapak untuk mengenal dari siswa mahasiswa atau siswa-siswi yang ada di sekolahan-sekolahan itu gimana Pak strateginya biar mengenal Pagar Nusa? Kalau saya sendiri di lembaga wasit juri dan pelatih itu sudah mengenjarkan yang namanya media Pagar Nusa itu ada Pak, dan kita selalu berkoordinasi di setiap PAC. Kita menemui dari MWCNU kecamatan, terus dari pengurus Ma'arif kecamatan, itu sudah menyebar sebetulnya. Terkadang kita masih dianggap muda, Pagar Nusa itu masih muda sebetulnya Pak. Tapi anggotanya sudah banyak karena kita dibantu yaitu Banem NU. Oh berarti udah banyak sekali ya Pak ya, Pagar Nusa. Berarti memang ya wajib ya Pak kalau warga organisasi-organisasi Nahdlatul Ulama itu memang wajib ikutnya Pagar Nusa berarti ya Pak ya. Ini Pak, untuk cara biar merekrut siswa-siswi banyak itu strateginya apa Pak? Kalau saya kan lebih menonjolkan prestasi ya Pak ya. Nah, kalau kita prestasi ada, terus anak-anak kita terdidik, dan ketika dia dewasa melanjutkan kuliah dapat beasiswa, itu yang saya tawarkan di bidang apa itu Mbak, prestasi lah ya. Bapak kira-kira udah berapa sekolahan yang melatih sekolahan? Kalau pribadi saya sendiri sekitar 13-an ya Mbak. 13. Itu di Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati. Tapi saya tidak sendiri Mbak sekarang. Ketika sekolahan itu sudah mandiri, punya alumni yang sudah jadi pelatih ya Mbak, sudah jadi pelatih, saya itu memantau, meneruskan biar diteruskan adik-adik pelatih. Jadi saya tidak berdiam diri, tidak memantau, karena saya lebih fokus di kaderisasi perkembangan Pagar Nusa. Gitu. Saya tahu ketika nanti 10 tahun ke depan saya pasti kalah dengan anak-anak muda. Ya, saya memberi kesempatan biar anak muda itu berkreasi. Biasanya anak muda itu pikirannya lebih jernih dan lebih fresh dibandingkan saya. Ya, betul. Kalau gitu, ini kan penerus Pagar Nusa ini kan pengennya penerus yang memang anak-anak muda yang pikirannya cemerlang ya Pak ya. Nah untuk Bapak ini kira-kira untuk Pagar Nusa kedepannya itu gimana Pak? Biar dikenal siswa-siswi sampai ke perguruan tinggi juga, itu gimana biar supaya dikenal banget oleh masyarakat? Ya itu Pak, kita sudah menyiapkan yang namanya kejuaraan, dan kejuaraan sekarang itu pakai IT semuanya Pak.
pakai IT, terus kita juga perwasitan juga sudah mulai pakai IT. Dan itu yang bisa anak muda. Kalau seusia saya ke atas kemungkinan sudah tidak bisa, Pak. Sudah ketinggalan zaman lah istilahnya. Yaitu ini kita dari Pagar Nusa Pati juga menyiapkan yang namanya eh, IT untuk kejuaraan-kejuaraan. Ya insya Allah ini Bapak Ketua kita Bapak Warto itu sudah mengusahakan yang namanya era digital. Jadi kita lomba pakai IT. Kalau boleh tahu nih Pak, dari Pagar Nusa sendiri itu berapa sih Pak jumlah anggotanya? Wah, nggak terhitung nggak ya? Nggak terhitung, berarti banyak banget ya Banyak. Pak. Kira-kira aja nih Iya. Pak, berapa? Kalau di setiap sekolahan, Mbak, itu ada 50 orang lah yang ikut. Dikalikan kalau satu kecamatan ada ma'arif itu ada sekitar 10 sekolah. Nah, berarti kita 50 kali 10 dikalikan berapa kecamatan itu, Mbak? Pasti banyak banget tuh. Banyak banget Banyak. ya. Kemarin yang terakhir, Mbak, ini dari Salafiyah itu. Setiap kali ajaran baru masuk itu mereka wajib ikut itu. Yang kalau masuk satu angkatan dari MI, MTS, MA, SMK itu ada 1000. Wah, itu dikalikan per tahunnya. Itu satu sekolahan aja, Mbak, contoh. Banyak banget kita. Banyak banget ya Pak ya. Iya. Kalau dari Pagar Nusa sendiri itu udah memiliki prestasi apa aja sih Pak? Ya alhamdulillah, Mbak. Kita Pagar Nusa sekarang itu prestasinya sudah sampai ya mengikuti Porprov, Mbak. Ada yang ikut Porprov. Kemarin juga sudah masuk di PPLOD Kabupaten Pati menjadi tim utama. Nah, itu yang dari anak dari Duku Sekti. Itu yang Mas Alfian itu sudah, Mbak Sasa itu sudah masuknya Porprov. Dan di Bupati Kap alhamdulillah merata semuanya. Kalau untuk masuk ke prof itu gimana Pak? Stepnya Pak? Stepnya itu mulai dari awal, Mbak. Kita melalui dari Popda dia dapat juara 1, terus ikut masuknya ke Bupati Kap itu bisa juara 1, itu masuk di PPLD Pantauan Kabupaten Pati, Mbak. Jika itu anak konsisten bagus itu nanti akan diambil, dilirik oleh IPSI Pati, Mbak. Pati sendiri juga punya yang namanya tim pencak silat Pati. Itu semua pencak silat itu dipantau di situ. Tidak hanya Pagar Nusa, kita bersaingnya umum. Nah, dan tahapan Pagar Nusa Pati ini sudah levelnya umum, Mbak. Kalau dulu kan masalah bab kesaktian, sekarang sudah prestasi. Sekarang sudah prestasi ya Pak ya. Baik, kalau di Pagar Nusa sendiri Pak, itu kan melalui kalau anak-anak yang berprestasi juga kan bisa lebih ke jenjang misal dalam perlombaan, terus apa dari siswa-siswi atau yang ikut di Pagar Nusa itu berapa Pak kira-kira udah jumlah prestasinya yang sudah disumbangkan? Kalau disumbangkan itu sudah merata, Mbak, banyak sekali, Mbak. Sampai saya tidak bisa gitu karena per sekolahan biasanya punya aturan andalan. Kalau anak didik saya mungkin saya masih ingat. Nah, kalau dari Abadiah itu dari kemarin Popda Jateng dulu sudah pernah dapat perak, terus emas juga sudah pernah, terus yang ketika open itu ya sudah banyak dapat juara-juara dan emas juga ada. Ya, dan alhamdulillahnya, Mbak, sekarang itu pencak silat itu bisa dapat beasiswa, Mbak, melalui jalur prestasi, terutama di PJOK. PJOK, jalur prestasi. Iya. Itu kalau di perguruan tinggi apa Pak? Ya ikutnya Mbak, itu kayak di bidik misi kan. Kalau PJOK kan ada namanya syarat prestasinya juga. Ya, itu
ada anak saya yang dulu sekarang sudah ngajar malah di SD, kayak Mbak Neni, Mas Farid, itu dulu atlet-atlet Pati sebetulnya. Dan ketika dia dapat juara di kampus itu ada jalur prestasi gitu. Dan alhamdulillah itu ada 4 anak dari anak didik saya gabus itu jadi guru semuanya malah. Ya milihnya di olahraga karena apa? Mungkin dia sudah cinta mati dengan pencak silat. Nah, dia bisa mengamalkan pencak silat melalui guru olahraga. Berarti sekarang masih diteruskan ya Pak ya? Masih. Pencak silat Iya. tersebut ya. Dan sekarang itu yang guru-guru itu Mbak Neni, terus Mas Farid, Mbak Eka itu ya masih ngajar, ya guru ya ngajar. Ya mungkin seperti saya. Ya, saya juga guru ya ngajar silat gitu. Kan sudah Bapak latih ya. Iya. Itu adakah Pak siswa atau mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi melalui tadi Pak jalur prestasinya itu kira-kira udah ada berapa Pak? Berapa siswa-siswi yang udah berhasil? Nah, rata-rata itu berhasil semuanya Mbak. Ketika anak itu sudah juara dan dia mindsetnya sudah ke perguruan tinggi, rata-rata anak itu mandiri. Dan ciri khas pencak silat itu berani mengambil resiko. Contoh dulu saya pernah dapat cerita dari anak didik saya. Pak, saya ini ke UNES. Loh, kok iso le? Montoran Pak, nggak Google Map. Sampai segitunya. Dia nggak mikirkan bahaya di jalan karena mungkin mentalnya sudah terbentuk. Gitu. Lebih berani dia. Berhasil banget ya Pak Berhasil. sebagai pelatih ya di Pagar Nusa tersebut. Dalam melatih di Pagar Nusa pasti kan ada itu yang namanya suka duka ya Pak ya. Ya. Kira-kira suka dukanya gimana sih Pak, bisa dijelaskan Ya. kepada teman-teman nih? Ya, kalau suka duka semuanya saya anggap suka semuanya, Pak. Tantangan terbesar saya itu sebetulnya kayak bulan-bulan ini, Pak. Melatih hujan. Ketika melatih itu hujan. Contohnya saya ini warga Gabus, saya mengajar di Gembong. Di Gabus enggak hujan, di sana hujan. Ketika sampai di sana enggak ada muridnya, itu susah saya. Itu susah banget karena musim penghujan ini kan beda-beda Mbak. Tapi kalau dari membentuk karakter anak, terus menyikapi kenakalan anak, rata-rata ndak ada masalah sih Mbak. Semua anak silat itu sama baik. Tetapi itu tergantung anaknya. Pertama kali dia masuk itu pasti ada pembedanya Mbak. Kalau benar-benar anak itu 5 kali pertemuan kok berturut-turut masuk, insya Allah jadi. Kalau 5 kali kok gangdak itu biasanya anaknya tidak jadi. Gitu. Itu aja. Itu aja ya Pak, Iya, suka aja. dukanya. Kalau suka duka sebelum jadi pelatih Pak, masih junior nih Pak, apa kira-kira? Ya itu gini Pak, tantangan terbesar junior ya ketika masih siswa itu kita dituntut harus fisik kuat, harus pandai-pandai cepat menghafalkan jurus. Ya, contoh gini, ini jurus IPSI ya, umum semua perguruan. Kita harus dituntut 100 gerakan itu harus hafal semuanya Pak. Itu benar-benar dituntut Pak. Harus bisa. Kenapa? Kalau kita nanti putus di kita, di saya ya Mbak, sebagai calon pelatih nggak hafal jurus, nanti anak didik saya gimana kan gitu? Nah, pasti salah. Seterusnya akan salah terus. Nah, kita harus sebagai calon pelatih benar-benar menyiapkan yang matang Mbak. Kalau pengen kedepannya bagus. Gitu. Kira-kira penyesalan apa Pak yang dulu pernah nggak kesampaian di Pagar Nusa ini Pak? Kalau menyesal enggak pernah sih Mbak. Tetap saya syukuri semuanya. Tetapi era dulu saya tahun 2000-an itu jarang perlombaan. Sebetulnya saya itu iri sama anak-anak zaman sekarang.
Sekarang kan ada Bupati Cup, ada Pati Open, ada kejuaraan-kejuaraan antar kota. Dulu ndak ada, Pak. Pengen lomba aja kita harus jungkir balik sendiri, nambahin waktu latihan sendiri gitu. Oh, ini sebelumnya mohon maaf sih Pak. Kalau untuk Bapak sendiri kira-kira udah ada berapa sih Pak prestasinya di Paganusa ini? Saya nggak begitu banyak sebetulnya. Saya pernah mengikuti Pra-Pro-Prof itu di tahun 2010. Itu pernah sekali. Tuh. Dan dulu-dulu Paganusa itu belum ada lomba, Pak. Jarang ikut lomba. Kalau prestasi saya lebihnya di wasit juri, Pak. Saya sekarang ketua lembaga wasit juri Jawa Tengah di Wagarusa, dan di nasionalnya juga saya sebagai pengurus koordinator untuk Jawa Tengah ke nasional gitu. Oh gitu, ya cukup berpengalaman juga sih Pak ya. Ya, itu istimewanya di wasit juri itu gini, Pak. Ketika kita ada aturan baru, ada revisi-revisi pertandingan, kita tahu duluan. Itu istimewanya wasit juri. Seorang penilai itu harus tahu duluan mana yang salah, yang mana benar. Nah, itu istimewanya. Jadi ketika saya menerapkan latihan di anak didik saya, nah, itu pasti tidak ada kesalahan. Itu. Karena saya lebih tahu duluan. Gitu. Itu sebagai juri ya Pak ya, Okay. enak sekali ya. Udah tahu strateginya. Enak, Mbak. Juri itu sering healing jalan-jalan sebetulnya gitu. Dulu saya pernah, Mbak, ikut kejurnas Paganusa 2 itu di Taman Mini, Pak. Saya sudah 4 kali di Taman Mini sebagai wasit juri mewakili Jawa Tengah sana. Dan enaknya lagi, pulang pergi itu transport ditanggung, makan ditanggung, fasilitas hotel ditanggung. Nah, jadi kalau ada anak-anak pengen menekuni wasit dan juri, monggo bisa hubungi saya langsung. Saya siap membantu gitu. Dari kira-kira ada nggak Pak untuk misal perkumpulan dari Paganusa dengan yang lain-lain itu misal kayak ada acara apa gitu bareng-bareng gitu, kira-kira ada pas ada kegiatan gitu Pak? Ya, ada. Kemarin di hari santri juga kita pernah mengadakan acara bareng ya, sama upacara hari santri sama perguruan-perguruan lain itu, Pak, yang di itu mana itu makam pahlawan, upacara bersama. Dan kemarin minggu kemarin lah kita sparring partner dengan Tapak Suci yang notabene dari Muhammadiyah itu masih saudara sendiri ya, dulur dewe. Kita sering mengadakan sparring partner, latihan bareng, saling mengoreksi. Jadi hubungan kita sama perguruan lain itu harmonis ya. Saling membantu, saling menyiapkan ketika belum siap. Contoh ada anak mau lomba, Pak saya pengen tanding bareng Pak untuk meningkatkan kualitas atlet anak. Ya monggo. Sering bekerja Sering. sama juga. Dan dari Persinas Asat LDII itu Pak, itu juga sering ya, saling menghubung untuk latihan. Sudah terasa tidak terasa ya Pak ya, sudah di penghujung. Ini bisa dikasih closing statement-nya Pak untuk siswa-siswi yang mau bergabung di Paganusa. Ya. Monggo adik-adik atau siswa baru ya. Nah, sebentar lagi nih ada PPDB. Silahkan bisa bergabung di Pencak Silat Paganusa Pati. Semua sekolahan yang ma'arif itu pasti sudah banyak ada Paganusanya ya. Silahkan bisa menghubungi ekstra tersebut. Nah, kalau belum ada ekstranya bisa menghubungi saya atau Bapak Ketua, ya, Bapak Suwarto itu langsung. Nanti akan dikirim oleh Ketua Cabang dari ini pelatih cabangnya. Nah, contoh kemarin ada Pak dari sekolahan
MTS Banin ya, itu ada PSHT-nya juga. Sekarang ada Pagar Nusa, kita hubungan harmonis, latihan bareng ya itu. Silahkan, itu Pak Yusuf kemarin menghubungi Bapak Soeharto sama Pak Aris untuk dikirimkan pelatih dari cabang Pati. Sudah dikirimkan, alhamdulillah berjalan dengan lancar, harmonis, dan kita menuju ke prestasi bersama. Terima kasih ya Pak ya Iya, atas sama-sama. waktunya. Dan untuk teman-teman semuanya jangan khawatir kalau mau bergabung di Pagar Nusa nanti bisa menghubungi Pak Andi. Iya. Cukup terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.